Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi tentang sejumlah pemuda mabuk berbuat onar di kafe tadi pagi, masih ada informasi lain diantaranya tentang aksi tim Tiger Polres Jakarta Utara yang menggerebek aksi perjudian. Segera kita jelang buser pagi selengkapnya, saya Dazen Frila. Saudara, sejumlah pemuda mabuk berbuat onar di satu kafe di Lamongan, Jawa Timur. Saat pengunjung sedang asik menikmati kopi, para pemuda ini membuat kericuhan. Baku hantam antar sejumlah pemuda di kafe Aula Lamongan, Jawa Timur terjadi Minggu malam. Awalnya pemuda bernama Zainul Ulwan beserta teman lainnya diduga dalam keadaan mabuk masuk di kafe Aula. Tiba-tiba Ulwan ingin bernyanyi dangdut. Pada saat bernyanyi suaranya ternyata kurang bagus dan berteriak-teriak. Karena dianggap mengganggu pengunjung, Ulwan ditegur dan diminta turun oleh manajer kafe. Ulwan tersinggung hingga terjadi kericuhan. Para pemuda ini mengamuk, melempar kursi, menendang meja, dan melemparkan gelas milik kafe. Ada salah satu pengunjung yang dia itu dalam kondisi mabuk dan dia ingin menyumbangkan lagu tapi dengan suara yang mohon maaf agak kurang bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Jadi dari pihak aula pun sudah menegur, tapi karena dalam posisi mabuk jadi mereka itu ya kayak seperti tidak terima gitu mas. Jadi ya dengan kondisi mabuk mereka sudah memorak-porandakan aula, yang ada yang melempar meja, kursi, ada yang gelas, ada yang botol kaca, pokok semua yang ada di hadapan mereka itu dilempar semua mas. Kericuhan ini membuat pengunjung kafe berhamburan keluar. Pasca kejadian, dua orang pemuda, Ulwan dan Nurudin, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Safari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Saudara, seorang pencuri HP dan seorang warga tewas setelah terlibat bentrokan tabrakan di Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tabrakan terjadi setelah dua pencuri mengendarai motor berusaha kabur dari kejaran warga. Warga berusaha menolong korban tabrakan dua pengendara motor di Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ternyata penabrak adalah pencuri handphone di toko pakaian komplek Masjid Agung Manonjaya, Tasikmalaya. Akibat tabrakan ini, seorang pencuri tewas, demikian juga warga yang tertabrak tewas di tempat. Kayaknya dikejar sama yang punya konter, katanya itu nyuri HP. Nyuri HP. Dikejar nggak tahu takut atau apa. Di sini tahu-tahu udah ini. Di perempatan ini? Ya, perempatan ini. Yang satu di sini, yang satu motornya di sana. Itu teh jatuh atau kenapa teh? Nggak tahu, saling ini katanya. Nabrak? Yang meninggal katanya ada, Bu? Ada. Yang satu korban yang ketabrak. Yang satu yang pencurinya. Pencuri itu yang masuk ke got. Oh. Kecelakaan terjadi tepat di perempatan kantor pos Manonjaya, Tasikmalaya. Korban Taufik tewas di tempat setelah tubuhnya terlempar dari sepeda motor. Sementara pelaku Sintong diketahui tewas setelah dievakuasi warga dan tidak bergerak. Sementara itu, seorang pelaku bernama Andri Sudandi menderita luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo. Itu untuk pencuriannya ya pencurian HP di masjid ya. Oh, sempat diamankan warga ya, Pak? Iya, sempat diamankan warga, maka dari itu kita mengamankan daripada pelaku agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kasus pencurian HP dan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seorang warga dan pelaku ini kini ditangani Polsek Manonjaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ke informasi selanjutnya, saudara, seorang remaja ditangkap unit reskrim Polsek Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan setelah menganiaya seseorang dengan badik. Remaja ini bersama teman-temannya mengeroyok korban hingga terluka di bagian leher.
Seorang remaja yang sudah berulang kali keluar masuk penjara kembali diringkus polisi di Palopo, Sulawesi Selatan. Kali ini remaja berinisial SA ini diduga ikut menganiaya seseorang dengan senjata tajam hingga terluka di bagian leher. Polisi menggeledah rumah pelaku dan menemukan badik yang diduga digunakan saat menganiaya korban. Pelaku kemudian dibawa untuk menunjukkan persembunyian teman-temannya, tetapi rupanya mereka sudah melarikan diri. 2 orang pemuda diringkus tim Puma Satuan Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat karena diduga berkomplot mencuri di puluhan tempat kejadian perkara dan meresahkan masyarakat. Polisi menggerebek salah satu rumah di Desa Buer, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 2 pemuda ditangkap di rumah ini dengan tuduhan pencurian di puluhan rumah milik warga. Keduanya diringkus setelah polisi mendapat laporan dari warga yang mengaku rumahnya dibobol kedua tersangka. Selain itu, saudara, kedua tersangka juga kerap berpesta narkoba. Hasil penyelidikan polisi, kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan. Ini tadi sambil dianunya tadi. Apa itu? Saudara, tim Alpha Tiger Polres Jakarta Utara menggerebek tempat perjudian. Selengkapnya dalam Buser Crime Hunter sesaat lagi. Buser pagi kembali, saudara, dengan aksi tim Alpha Tiger Polres Jakarta Utara menggerebek tempat perjudian. Penggerebekan ini terekam kamera tim Buser Crime Hunter SCTV. Seperti apa aksi tim Alpha Polres Jakarta Utara dalam menertibkan ibu kota di malam hari? Berikut laporan Tabita Putri dan juru kamera Fajrin Abdillah dalam Buser Crime Hunter. Laporan, ada tawuran. Ini waktu kan pukul 1:10. Kita tidak pernah tahu di mana dan kapan tindak kejahatan akan terjadi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tindak kejahatan serta memberikan rasa nyaman dan keamanan kepada masyarakat wilayah utara, tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara kembali beraksi. Lalu apa saja yang kami temukan pada malam hari ini? Ikuti perjalanan tim Buser Crime Hunter edisi malam ini. Kondisi jalan yang sepi serta aktivitas warga ibu kota yang terbatas di malam hari tak menyurutkan patroli tim Tiger Polres Jakarta Utara. Benar saja, sepanjang perjalanan beberapa kali tim yang dipimpin Aibda Daniel ini mendapati sejumlah pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Mulai melawan arus. Enggak, saya tanya, benar gak jalannya lawan arus? Enggak, Pak. Salah. Kamu masih maksain, kan udah tahu mobil polisi masih maksain lawan arus. Coba lihat surat-suratnya. Kamu maksain lawan arus, nanti kan bisa mencelakakan kamu dan orang lain. Udah tahu lawan arus masih dipaksain juga. Hingga berboncengan 3 orang. Ya. Selamat pagi ya. Coba turun dulu dari motor ya, turun. Turun, tangannya di atas. Kamu punya SIM tapi boncengan bertiga. Seharusnya kamu mengerti. Kalau berkendara roda 2 itu boncengan berdua. Ini kamu punya SIM. Gak pantas kamu punya SIM. Saya sita SIM-nya ya. Meski hanya pelanggaran ringan, tetap saja yang dilakukan para pengendara ini bisa membahayakan keselamatan. Untuk kesekian kalinya di kawasan Capung, tim dari Tiger ini menghentikan beberapa kendaraan yang berboncengan 3 dan tidak mengikuti aturan. Tapi untuk kali ini, mereka hanya diberi peringatan. Patroli berlanjut. Kali ini tim Tiger mendapat laporan adanya aksi perjudian di kawasan Kampung Delayan, Cilincing, Jakarta Utara. Sampainya di lokasi, 3 warga kedapatan sedang asik bermain judi kartu. Barang bukti uang taruhan sebesar Rp150.000 juga ditemukan.
Saat berada di kampung nelayan, tepatnya di Cilincing, tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara menemukan beberapa warga yang sedang melakukan aksi perjudian. Gitu udah. Amanin dulu ya. Seluruh barang bukti dan pelaku selanjutnya dibawa ke markas polisi. Dan bagi Anda masyarakat, jangan pernah ragu untuk melaporkan jika Anda melihat atau menyaksikan tindak kriminal di sekitar kawasan Anda. Dari Jakarta, Tabita Putri dan Fajrin Abdillah melaporkan. Informasi selanjutnya, Saudara, Lisbeth Butar-Butar, seorang guru sekolah dasar di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua, Lunasi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, ditemukan tewas di ruang tengah rumahnya. Apa yang terjadi pada Lisbeth dan siapa yang tega menghabisi nyawa guru SD ini? Saudara, inilah berkas buser selengkapnya. Warga desa Lumban Lobu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dikejutkan dengan terbunuhnya Lisbeth, seorang guru SD berusia 42 tahun. Lisbeth pertama kali ditemukan oleh kerabatnya yang tinggal tepat di depan rumah korban. Senin itu, pintu rumah Lisbeth terbuka dan lampu masih menyala. Kecurigaan bertambah karena ditemukan jejak berdarah. Saya bilang sama anak saya, kasihkan dulu bebek kita makan. Dia pergi ke sana, Mak. Terus datang dia ke sini, Mak, kemana pergi guru ini? Lampunya juga nggak dimatikan. Tapi ada saya tengok jejak kaki berdarah di depan pintu. Korban ditemukan terlentang di ruang tamu dengan kondisi mengenaskan. Bagian kepala terluka dan pakaiannya terkoyak. Hasil penyelidikan polisi, korban diduga melawan saat terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban terbunuh. Ya, yang pada hari ini tadi kami jam 8 pagi ada menerima laporan bahwa ini di lokasi ini ada kasus pembunuhan, dan benar bahwa di TKP kami menemukan seorang perempuan, ya, korban umur 42 tahun, dan di korban ada berada di ruang tamu, posisi terlentang, dan diduga korban adalah merupakan korban pembunuhan. Seperti itu. Polisi segera melakukan olah TKP guna menyelidiki kasus pembunuhan ini. Sejumlah barang bukti dikumpulkan, begitupun dengan rekaman kamera pengawas yang ditemukan di lampu teras rumah korban. Sempat buron selama 2 hari, 2 tersangka pembunuh Lisbeth Butar-Butar diciduk polisi di rumah kos di kota Medan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku berjumlah 3 orang. Awalnya ketiga pelaku hanya ingin mencuri ponsel, laptop, dan uang korban. Namun, karena aksi pencurian ini dipergoki korban, ketiga pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas. Dari ketiga pelaku, Ricky dan Davidson tertangkap, sedangkan seorang lainnya masih buron. Dari tersangka yang ditangkap, polisi menyita pisau, alat congkel jendela, sepeda motor, dan pakaian pelaku, serta korban. 3 tersangka ini merupakan residivis pernah melakukan tindak pidana pencurian. Dan yang terakhir ini pencurian tersebut dilakukan dengan pembunuhan juga. Tersangka ada 3 orang. Yang pertama inisial YPT, ya, laki-laki umur 24 tahun. Kemudian yang kedua NDN, umur 16 tahun. Yang ketiga JH, yang hari ini JH masih dalam DPO. Demi mengungkap fakta baru, adegan pembunuhan Lisbeth Butar-Butar diperagakan. 25 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang digelar di rumah korban. Di Desa Lumban Lobu, Kabupaten Toba inilah pelaku secara membabi buta menghujamkan 24 tusukan ke tubuh korban. Luka penganiayaan dengan senjata tajam itu membuat korban bersimbah darah dan tewas di rumahnya. Polisi mendapat fakta baru. Otak pelaku pembunuhan terhadap guru SD itu ternyata masih berusia 15 tahun. Sosok pelaku diketahui bernama Junanda Hasibuan yang masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO.
Selanjutnya, saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum untuk Anda dalam Buser 6. Aparat Polsek Jatiwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 kurir dan seorang bandar narkoba jenis sabu. Keduanya ditangkap saat mengedarkan sabu di wilayah perbatasan kota dan Kabupaten Tangerang. Dari menangkap para tersangka, polisi menyita 100 gram sabu. Barang haram itu mereka dapat dari narapidana yang saat ini mendekam di salah satu lembaga pemasyarakatan Tangerang. Hingga kini polisi masih menyelidiki bandar besar yang memasok sabu kepada para tersangka. Sementara itu, atas perbuatannya ketiga tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Aparat Polsek Percut Setuan meringkus seorang tersangka jambret yang kerap beraksi di pintu keluar tol Bandar Selamat di Jalan Letda Sujono Medan. Tersangka ditembak polisi di bagian kaki saat ditangkap di rumahnya di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan, Tembung. Berdasarkan bukti rekaman kamera pengawas, tersangka telah beraksi sebanyak 10 kali dan mengincar pengemudi mobil yang tengah mengisi saldo kartu elektronik. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 2 buah ponsel dan pakaian tersangka saat beraksi menjamret korban. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Mapolsek Percut Setuan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Rumah seorang wartawan di Jalan Bantaran Raya Kota Binjai, Sumatera Utara, Minggu dini hari dibakar oleh orang tak dikenal. Pembakaran terjadi saat korban bernama Sabar Syah, wartawan salah satu media online di Kota Binjai, tengah asik menonton televisi. Tiba-tiba korban mendengar suara letusan dan melihat api membakar pintu bagian depan rumahnya. Kobaran api berhenti setelah tetangga korban ramai-ramai memadamkan api yang menyambar hingga ruang tamu. Aksi teror pembakaran rumah Sabar Syah kini tengah ditangani aparat Polres Binjai. 1 dari 3 komplotan pencuri spesialis rumah kosong di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan berhasil ditangkap aparat Polsek Mariana. Dari hasil pemeriksaan polisi, dalam melancarkan aksinya, tersangka berpura-pura menjadi pedagang keliling dan mengincar rumah kosong yang ditinggal penghuninya. Setelah memastikan situasi aman, barulah tersangka membobol rumah korban dan mencuri barang berharga milik korban. Selama ini tersangka dan 2 temannya yang masih buron berhasil mencuri di rumah kosong sebanyak 7 kali. Hingga kini polisi masih memburu 2 tersangka lain yang masih buron. Aparat Polrestabes Semarang berhasil menangkap 281 preman dalam razia preman yang digelar di sejumlah wilayah di Semarang. Ratusan preman ini ditangkap di pasar tradisional, di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan di sejumlah ruas jalan dalam kota. Mereka kemudian dikumpulkan di lapangan parkir Mapolrestabes Semarang guna didata dan dilakukan pemeriksaan. Razia preman ini berdasarkan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, seiring terungkapnya kasus premanisme dan pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. 2 bocah yang tengah asik bermain ponsel di depan rumahnya di daerah Jati Bening Baru, Pondok Gede, Bekasi, menjadi korban penjamretan. Pelaku yang berjumlah 2 orang terlihat menggunakan sepeda motor. Salah seorang pelaku berpura-pura berteduh saat hujan. Namun tiba-tiba saja pelaku langsung menggasak ponsel korban dan langsung melarikan diri. Akibat menjadi korban jambret, 2 bocah yang masih kelas 3 SD itu mengalami trauma. Sementara itu, kasus penjamretan ini tengah ditangani aparat Polres Metro Bekasi Kota. Dan saudara, sesudah jumpa kita pada Buser kali ini, saya Dazen Frila. Ingat, tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.